Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ngisawan di channel Anggi Setiawan 14. Halo guys, jadi gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu. Dan pada sore hari ini aku mau cerita kalian. Jadi kemarin itu datang surat lagi guys. Surat ini ya. Surat pajak motor. Jadi itu motorku di belakang. Datang lagi pajak suratnya. Sebelumnya kan bulan kemarin itu ada 2 pajak datang. Pajak motor dan pajak mobil. Pajak motor itu udah aku bayarin. Udah aku bayar ke Kombini dan udahlah. Karena pajak motornya nggak aku bayar, jadi ini datang lagi guys. Oke, di sini aku mau jelasin kenapa pajak motor itu nggak aku bayar gitu. Karena ya motornya udah nggak aku pakai lagi guys. Karena udah motor yang nggak dipakai, terus hokengnya nggak ada. Hokeng itu kayak ini ya, asuransi gitu. Asuransinya karena motor yang nggak dipakai, jadi aku asuransinya itu udah dimatiin gitu. Jadi sekarang pure. Oh, mobil aku belum dikunci guys. Sekarang itu pure aku naik mobil. Atau kadang-kadang kalau mau misalnya mau olahraga gitu naik sepeda juga. Jadi naik sepeda atau naik mobil. Aku nggak naik motor lagi guys sekarang. Nah, di sebelah situ motornya. Tuh, karena udah nggak naik motor, aku kemarin itu udah bilang juga ke Syakusho. Kan kemarin itu motorku ada 2. Yang satu hitam, yang satu merah itu. Yang hitam itu aku jual ke orang lain. Jadi atas nama orang lain. Udah nggak atas namaku lagi lah gitu. Jadi yang bayar motornya itu udah atas nama yang selanjutnya. Tapi motor ini namanya masih atas nama aku guys. Jadi mau tidak mau aku harus bayar. Jadi sekarang aku mau bayar pajak motor di dekat situ Kombini di 7-Eleven. Jadi mari kita cabut ke 7-Eleven guys. Jadi tempat itunya nggak jauh juga dari sini, situ 7-Eleven. Jadi aku mau ambil ini ya dulu ya. Mau ambil surat slip pembayarannya. Terus nanti kalau udah selesai aku record lagi guys. Terima kasih. Jadi jangan kemana-mana guys. Tuh. Jadi ini guys motor yang harus aku bayar pajaknya. Padahal motor ini udah nggak aku pakai lagi guys. Ini ini jenisnya Honda Dio. Honda Dio. Terus cuman sampai tahun kemarin ininya, hokengnya atau asuransinya. Di sebelahku ini motor tetangga. Aku kan di atas, dia rumahnya di bawah. Jadi motor tetangga dianya ini guys. Ada Kawasaki Ninja, itu mobil dia. Itu mobilku di situ. Jadi motor ini yang harus dibayar pajaknya guys. Dan ini udah beneran nggak aku pakai sama sekali, udah berjamur lihat. Udah berjamur. Halo guys. Jadi kalau kemarin itu udah bayar pajak mobil, ternyata aku harus juga bayar pajak motor juga guys. Jadi datang surat pemberitahuan lagi. Jadi aku harus bayar pajak motor lagi di sini. Jadi mau nggak mau
ya karena nggak mahal juga. Jadi ya udahlah, kita bayar aja lah daripada ribet nanti. Dan ini motorku guys, ini motor yang harus dibayar. Ya ampun, nanti kapan-kapan kita coba hidupin guys, bisa atau enggak. Ini motor yang harus dibayar. Jadi kemarin itu datang surat pemberitahuan lagi bahwasanya pajak motor belum dibayar. Yang mobil udah dibayar soalnya kemarin itu kan aku udah buat kontennya. Jadi sekarang kita mau bayar pajak motor dulu, tapi kita naik sepeda. Jadi itu rumah gua tuh, kombininya di depan 7-Eleven. Kenapa aku nggak naik motor? Karena aku udah memang nggak naik motor lagi guys, udah full naik mobil. Jadi hokeng apa ya, asuransi motornya tuh udah dimatiin. Jadi kalau misalnya aku nggak ada asuransi motor tapi aku naik motor, nanti kalau misalnya ada apa-apa, maupun pemerintah mau perusahaan itu nggak mau tanggung jawab mereka, katanya gitu. Jadi ya udahlah, aku nggak mau naik motor sama sekali jadinya. Jadi tapi kita tetap harus membayar pajaknya guys. Ya udah, kita bayar aja guys. Ini dia, kita udah sampai di 7-Eleven. Langsung kita kasih guys. Sebenarnya bisa aja langsung kita bayar, cuman daripada ini guys, majalah-majalah wanita dewasa di sini dijual bebas. Jadi kita mau bayar dulu guys. Berapakah pajak yang harus kita bayar? Ini dia surat pemberitahuannya. Oke, ini dia Anggi Setiawan. Kita bayar dulu guys ke kasir. Guys. Guys, jadi aku udah bayar pajak motornya sebesar, jadi ini aku udah bayar pajak motornya guys sebesar 2000 yen atau 200.000 rupiah lah untuk 1 tahun. Ya nggak terlalu berat, cuman sebenarnya aku udah pernah buat ininya ya, buat surat pernyataan. Aku udah nggak naik motor ini lagi, tapi karena motornya itu masih atas nama aku dan tempat tinggalku di sini gitu, jadi harus dibayar pajak motornya guys. Ya udahlah, 2000 yen, hitung-hitung ini ya, sedekah ke pemerintah Jepang. Walaupun motornya udah nggak aku pakai, tapi tetap harus dibayar karena itu adalah kewajiban. Jadi semua kewajiban udah kita tunaikan, saatnya kita meminta hak-hak kita gitu. Jadi kalau misalnya hak-hak aku nggak terpenuhin sebagai warga negara yang tinggal di sini, jadi aku bisa komplain gitu guys. Jadi kalian kalau misalnya mau komplain-komplain gitu, ini lagi ya, lihat lagi diri kalian sendiri gitu. Kalau misalnya kalian udah memenuhi semua kewajiban pajak, udah memenuhi semua kewajiban yang harus dibayarkan belum di tempat tinggal kalian gitu, misalnya ya dimanapun kalian berada lah gitu. Kalau misalnya udah, jadi kan
kalau misalnya kita mau minta hak-hak kita gitu, itu gampang gitu. Soalnya kita sudah menunaikan kewajiban kita. Oke, guys. Nah, setelah pintu udah terbuka semua, waktunya kita sarapan pagi ke pantry. Maghrib. Aku ini mau ngambil sarapan, guys. Jadi gitu, guys. Ini adalah pantry-nya. Jadi mungkin lain kali ada namaku di lain video aku bakal hidupin motorku ini, guys. Ya. Nah, kalau selesai makan di sini di checklist, dan ini adalah makanan hari ini. Berapa ya? Kayaknya udah setahun lebih deh. Mungkin ya, setahun lebih aku nggak ngidupin motor ini, guys. Mungkin masih bisa, tapi berapa lama kita harus iniin nggak tahu. Minyaknya masih full ini, bensinnya masih banyak. Jadi nanti mungkin aku bakal buat konten ngidupin motorku itu, guys. Oke, guys, terima kasih banyak. Mobilku belum dikunci lagi. Oke, guys, terima kasih banyak udah ngikutin sejauh ini. Karena ini udah maghrib, aku mau masuk ke rumah. Dan terima kasih udah ngikutin sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.